Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Asyala Putri dari kelas 10-2. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi fikih yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang riba dalam Islam. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat buat kita semua, terutama agar kita bisa lebih hati-hati dalam bertransaksi. Apa itu riba? Riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Riba terjadi ketika ada keuntungan sepihak tanpa adanya usaha atau resiko. Contohnya, seorang meminjam uang 1 juta, lalu harus mengembalikan 1.200.000. Tambahan 200.000 itulah disebut riba. Hukum riba. Seperti yang sudah disebutkan di atas, riba dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang atau haram hukumnya. Terdapat beberapa ayat tentang riba maupun hadis tentang riba yang menjadi dasar hukum riba dalam Islam. Salah satunya terjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'iratun min rabbih fantahu falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selain itu, riba juga disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Macam-macam riba dan contohnya. Riba terdiri atas 4 macam, yaitu riba nasi'ah, riba yad, riba qardi, dan riba fadl. 1. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya yaitu penukaran emas 24 karat oleh 2 pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi, hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. 2. Riba yad. Riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. 3. Riba qardi. Riba qardi atau riba qard adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya, pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang keempat, riba fadl. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contohnya yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu, contoh lainnya yaitu penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Dosa riba dan bahayanya menurut Islam. Pemakan harta riba akan mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Karena riba termasuk perilaku yang menimbulkan dosa. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menerangkan tentang bahaya dosa riba, di antaranya yaitu 1. Doa tidak akan dikabulkan selain azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan azab di dunia bagi pemakan harta riba. Salah satunya yaitu doa pelaku riba tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya umat manusia ketika mereka melaksanakan ibadah setiap hari, namun doanya tak diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena riba. 2. Disiksa di dalam api neraka. Dosa riba juga akan membawa manusia pemakan harta riba ke dalam api neraka ketika mereka telah meninggal dunia dan berada di akhirat nanti, kecuali mereka telah melaksanakan taubat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah taubatnya diterima atau tidak.
3. Hilangnya keberkahan dalam harta. Tidak akan berkah harta yang diperoleh melalui jalan riba. Itulah mengapa Rasul mengingatkan umat muslim untuk mencari rezeki dari cara yang baik tanpa melibatkan riba. Ketika harta hasil riba dibelikan makanan, pakaian, rumah, hingga keperluan sehari-hari lainnya, maka semua itu tidak memiliki keberkahan di dalamnya. 4. Sedekah, infak, dan zakat dari harta tidak akan diterima di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus bersedekah dengan harta yang diperoleh dari jalan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari penjelasan saya, riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Riba menyebabkan orang yang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi transaksi ribawi dan lebih memilih sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariat, seperti jual beli yang transparan, akad yang jelas, dan pinjam meminjam tanpa bunga. Demikian penjelasan mengenai riba, hukumnya dalam Islam hingga jenis-jenis riba beserta contohnya. Semoga kita sebagai umat muslim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari praktik riba yang dapat merugikan umat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.